Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Rayatul Jannah dari kelompok 7. Di sini saya bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi teman-teman saya dengan judul materi konsep kognisi sebagai konsep yang mempengaruhi karakteristik perilaku individu. Di bab pertama ada pengertian dan sejarah kognisi yang akan dijelaskan oleh Intan Puspita Ningrum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita Ningrum dari kelas BKI 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kognisi. Kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan kognisi biasa diartikan sebagai kecerdasan atau inteligensi. Bidang ilmu yang mempelajari kognisi beragam. Di antaranya adalah psikologi, filsafat, komunikasi, neurosains, serta kecerdasan buatan. Kepercayaan atau pengetahuan seseorang tentang sesuatu dipercaya dapat mempengaruhi sikap mereka dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku atau tindakan mereka terhadap sesuatu. Mengubah pengetahuan seseorang akan sesuatu dipercaya dapat mengubah perilaku mereka. Selanjutnya, sejarah terbentuknya teori kognitif atau kognisi. Teori kognitivisme sendiri dimulai di penghujung tahun 1950-an. Para ahli psikologi dan pendidikan saat itu mulai melihat proses kognitif sebagai sebuah proses yang kompleks, yang meliputi proses berpikir, memecahkan masalah, bahasa, pembentukan konsep, dan proses informasi. Teori kognitivisme atau teori belajar kognitif merupakan pengganti dari teori belajar behaviorisme. Menurut Ermer dan Newby, tahun 1993, para ahli teori kognitivisme menginginkan untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran pelajar dengan melihat bagaimana informasi tersebut diterima, disusun, disimpan, dan diambil oleh pemikir. Dalam teori kognitif, pemikir dan pembelajar dapat dibandingkan dengan teori proses informasi komputer, karena proses berpikir dan pembelajaran kita yang dilakukan oleh pikiran manusia sama seperti proses komputer. Dalam teori kognitivisme, pelajar adalah peserta yang sangat aktif dalam proses belajar mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Intan. Selanjutnya bab 2 yaitu teori tentang kognitif yang akan disampaikan oleh Muhammad Fatur Ridwan Mustafa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Ridwan Mustafa dari kelompok 7. Di sini saya akan menerangkan tentang dua teori yang menjelaskan kognitif, yaitu 1. Teori kognitif sosial. Teori kognitif sosial merupakan teori yang
dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1960-an. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa seseorang cenderung meniru dan meneladani apa yang mereka lihat melalui media ataupun orang lain. Teori ini merupakan perkembangan dari teori belajar sosial yang menyediakan kerangka kerja untuk memahami, memprediksi, dan mengubah perilaku manusia. Dalam teori kognitif sosial ada 3 variabel yang harus diperhatikan. 1. Teori faktor perilaku. 2. Faktor lingkungan. 3. Faktor personal atau faktor intrinsik. Ketiga variabel tersebut dapat dikatakan saling berkaitan dan secara bersama-sama dapat membantu seseorang dalam proses belajarnya. Suatu pengalaman individu akan bergabung dengan berbagai macam determinan yang dapat menentukan perilaku seseorang dan dapat mengubah bagaimana cara seseorang tersebut berpikir. Maka model ini secara jelas mengimplikasikan bahwa agar proses belajar dapat berjalan efektif dan mendorong ke arah yang lebih positif, maka seseorang harus memiliki karakteristik personal yang positif, menunjukkan perilaku yang semestinya, dan memiliki lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, menurut teori kognitif sosial, proses pembelajaran sendiri merupakan hasil evaluasi yang seksama dan mendalam terhadap pengalaman yang telah dialami sekarang ini dibandingkan pengalaman yang telah dialami sebelumnya. 2. Teori kognitif behavioral atau perilaku. Pada dasarnya, teori kognitif behavioral menjelaskan tentang peranan dan pengaruh dari kognitif atau untuk mengetahui dalam menentukan dan memperkirakan tentang pola tingkah laku dari suatu individu. Teori kognitif behavioral ini dikembangkan oleh tokoh yang bernama Albert T. Beck. Menurut teori kognitif behavioral, para individu lebih cenderung untuk membentuk suatu konsep pribadi yang dapat mempengaruhi tingkah laku yang akan mereka tunjukkan, baik itu negatif atau tingkah laku positif. Dalam teori kognitif behavioral ada yang namanya triad kognitif depresi. Ketiga pandangan negatif tersebut melibatkan hal-hal seperti 1. Pandangan negatif terhadap diri sendiri. 2. Pandangan negatif terhadap dunia. 3. Pandangan negatif terhadap masa depan. Dari ketiga pemikiran tersebut dapat membuat seseorang menjadi depresi. Seseorang yang depresi cenderung mengalami kegagalan dalam pemrosesan informasi. Contohnya, seseorang yang selalu membesar-besarkan suatu permasalahan yang kecil dan mengover generalisasi suatu penolakan ke keyakinan. Teori dari Beck juga berpendapat bahwa apa yang kita pikirkan dapat mempengaruhi apa yang kita rasakan. Contohnya, cara kita berperilaku dan sikap kita terhadap lingkungan sekitar. Para terapis kognisi juga meyakini bahwa pemikiran yang menyimpang dari klaim tentang dirinya, dunianya, dan masa depannya merupakan faktor utama yang menyebabkan mereka menjadi depresi. Sekian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridwan. Yang terakhir bab 3, peranan kognisi dalam kehidupan sehari-hari, yang akan disampaikan oleh Muhammad Ainul Yakin Ghazali. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin Ghazali dari kelas PKI 1C. Di sini akan menjelaskan tentang peranan kognisi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari manusia itu tidak terlepas dari namanya proses kognisi. Peranan proses kognisi yaitu yang pertama adalah membuat manusia belajar aktif, yaitu
Dengan cara belajar lebih aktif dalam hal ini adalah manusia akan belajar hari demi hari pada setiap aspek kehidupannya, dan untuk menjadikan pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Jadinya kognitif itu juga menyangkut semua aspek kehidupan dalam diri setiap individu. Yang kedua, peran kognisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2 yaitu membuat manusia mengenal setiap situasi. Tingkah laku seseorang didasarkan pada kognisi, yaitu tidak akan mengenal atau memikirkan situasi di mana sebuah tingkah laku itu terjadi. Peranan kognisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu proses perubahan mental. Maksudnya proses perubahan mental itu adalah proses mental itu sendiri merupakan hal yang sangat mendasar bagi diri manusia. Karena apa? Mental ini sebagai salah satu sarana dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Peranan kognisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 4 yaitu sebagai sarana untuk konseling. Maksudnya yang nomor 4 itu sarana untuk konseling, yaitu salah satu sarana yang berperan penting dalam penyelesaian masalah lain ataupun si konseling tersebut. Peranan kognisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 5 sebagai sarana pengelolaan informasi. Adapun yang dimaksud sebagai sarana pengelolaan informasi tersebut yaitu hal yang sangat penting untuk diterapkan, karena sejatinya informasi yang update tersebut sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Peranan kognisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 6 sebagai sarana memperluas wawasan. Maksudnya sebagai sarana memperluas wawasan itu adalah seperti yang sudah maksudnya, yaitu bahwasanya kognitif ini menyangkut semua aspek dalam kehidupan manusia. Nah, apabila teman-teman semua sudah paham akan kognitif ini, tidak dapat dipastikan bahwa wawasan Anda juga akan bertambah dan luas tentang makna dan arti hidup ini yang sebenarnya. Peranan kognisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 7 itu kognitif berpengaruh penting dalam aspek psikologi yang lainnya. Dalam hal ini, peranan kognitif dalam diri manusia yang lainnya adalah bahwasannya kognisi itu sendiri mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan manusia. Karena apa? Karena mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan manusia yang tidak terlepas dari psikologi yang lainnya. Tentunya
Peranan kognitif ini juga berfungsi terhadap aspek psikologi yang dimaksud. Peranan kognisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 8 yaitu sebagai sarana untuk mengubah cara pandang. Yang 8 itu sebagai sarana untuk mengubah cara pandang. Itu berperan penting terhadap perubahan cara pandang seseorang terhadap apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dengan mengerti dan paham akan ilmu kognisi ini, maka diharapkan setiap individu itu bisa mengambil nilai positif dari setiap keadaan ataupun masalah yang sedang terjadi di dalam aspek kehidupannya individu itu sendiri. Peranan kognisi dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 9, sebagai sarana pendukung perkembangan otak. Peranan yang tidak kalah penting dari peranan kognisi dalam diri manusia yang lainnya adalah merupakan sarana pendukung perkembangan otak. Dikatakan begitu karena kognisi ini sejatinya berkembang sejalan dengan perkembangan dasar otak atau saraf. Jadi, apabila kemampuan kognitifnya cenderung tinggi, maka hal tersebut akan diikuti oleh perkembangan dan saraf atau otaknya juga. Peranan kognisi dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 10 itu sebagai sarana pembangunan interaksi. Sejatinya kognisi itu merupakan ilmu yang langsung berhubungan dengan interaksi antara seorang individu dengan dunia sekitarnya. Hasil dari interaksi tersebut muncul atau terbentuklah struktur kognitif yang disebut dengan skemata. Yang dimulai dari terbentuknya berpikir secara logis yang kemudian berkembang menjadi sebuah kesimpulan. Yang nomor 11 yaitu sebagai sarana peningkatan pola pikir. Adapun proses peningkatan pola pikir itu sendiri berkembang dari sebuah proses berpikir atau proses perkembangan intelijensi yang berlangsung dengan proses belajar. Dengan adanya kognisi sarana peningkatan pola pikir, maka pola pikir akan bisa meningkat juga sejalan dengan proses belajar yang sedang berjalan. Nah, nomor 12 yaitu sebagai sarana dalam pembentukan ide. Peranan yang satu ini tidak jauh berbeda dengan peningkatan pola pikir. Namun, pembentukan ide ini lebih ke proses menghasilkan sebuah pola solusi yang berasal dari hasil sebuah pola pemikiran. Baiklah, sampai di sini presentasi dari kelompok 7. Saya harap kalian bisa memahami materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.